dalam konteks multikultural. Sekarang ini harus yakin bahwa hidup, belajar, dan bermain dalam masyarakat yang benar-benar sudah mengglobal. Sebuah masyarakat yang dicirikan oleh pencampuran terus-menerus antara orang-orang dari berbagai budaya, ketika dalam hidup akan bertemu dengan orang-orang dari budaya yang berbeda di lingkungan perawatan kesehatan. Beberapa orang mungkin menemukan pekerjaan di industri perawatan kesehatan yang sedang berkembang, di mana pengetahuan tentang budaya dan keterampilan komunikasi antar budaya yang sudah kompeten semakin dibutuhkan. Komunikasi antar budaya dalam kesehatan, penyampaian layanan kesehatan yang kompeten dan sensitif budaya secara langsung bergantung pada komunikasi yang jelas dan tidak ambigu di antara semua individu yang terlibat. Orang-orang dari budaya yang beragam seringkali memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang penyakit, perawatan kesehatan, dan kematian. Beberapa sistem kepercayaan budaya yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan sangat bervariasi dari pandangan barat, menghasilkan tantangan bagi pasien dan penyedia layanan. Sistem kepercayaan kesehatan lintas budaya. Semua budaya memiliki keyakinan dasar tentang penyakit dan kesehatan yang berasal dari pandangan dunia mereka. Budaya dan etis menciptakan pola keyakinan dan persepsi unik yang berkaitan dengan kesejahteraan, penyebab dan pencegah, serta penyembuhan penyakit. Andreas menawarkan paradigma komprehensif yang membagi sistem kepercayaan kesehatan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu supranatural atau sihir atau religius. Tradisi ini memegang kepercayaan kuat tentang keberadaan sihir dan roh jahat. Penyakit dianggap hasil dari campur tangan aktif makhluk gaib, makhluk paranormal, atau manusia jahat. Yang kedua yaitu holistik, memandang entitas bukan sebagai bagian-bagian yang berlainan, tetapi sebagai satu kesatuan yang utuh. Artinya suatu entitas terdiri dari bagian-bagian saling bergantungan dan saling berinteraksi. Yang ketiga yaitu ilmiah atau biomedis, masing-masing dengan serangkaian keyakinan terkait dengan sesuai. Pencegahan penyakit lintas budaya. Metode untuk mencegah penyakit juga bervariasi antar budaya dan dalam beberapa kasus menggabungkan ide-ide dari sistem kepercayaan yang berbeda. Pemeriksaan, penjelasan, perawatan, dan pencegahan penyakit harus meyakinkan bahwa keyakinan budaya pasien dapat mempengaruhi perawatan kesehatan dan kesejahteraan. Keberagaman bahasa dalam kesehatan, kekritisan bahasa dalam pengaturan perawatan kesehatan sudah jelas, dan itu meliputi semua tingkat interaksi pasien sampai perawat. Untuk memastikan diagnosis dan resep pengobatan yang benar, pertukaran dokter pasien memerlukan pemahaman yang lengkap dan akurat tentang gejala pasien. Staf perawat harus mampu memahami pertanyaan dan tanggapan pasien untuk memberikan perawatan yang dibutuhkan. Apoteker dan terapis harus dapat memberikan instruksi yang dapat dimengerti tentang obat yang ditetapkan dan treatment pengobatannya. Kurangnya bahasa yang sama ditambah dengan penggunaan terminologi khusus medis dapat memperumit percakapan yang sederhana sekalipun. Dalam banyak kasus, petugas layanan kesehatan terpaksa bergantung pada anggota keluarga pasien atau karyawan staf dwi bahasa untuk melayani sebagai juru bahasa. Hal ini menimbulkan sejumlah masalah yang berkaitan dengan masalah privasi dan linguistik. Bahkan seorang penerjemah yang mahir secara linguistik dapat menemui kesulitan jika dia belum terlatih dalam terminologi medis. Untuk menjamin kemahiran, penyedia layanan kesehatan harus selalu mencoba menggunakan juru bahasa medis bersertifikat. Kematian dan kematian lintas budaya. Budaya telah mengembangkan persepsi dan prosedur yang berbeda untuk menghadapi topik kematian dan kematian. Mulai dari partisipasi aktif hingga sama sekali mengabaikan masalah. Namun, dalam profesi kesehatan, kematian tidak bisa diabaikan. Komunikasi yang efektif dan tepat waktu membantu pasien dan keluarganya dalam mengumpulkan data yang relevan tentang ancaman kesehatan dan dalam mengembangkan strategi yang tepat untuk menanggapi ancaman tersebut.
persyaratan bagi profesional kesehatan untuk menyampaikan berita yang tidak menyenangkan kepada pasien dan anggota keluarga mereka adalah tugas yang menakutkan, yang menuntut kasih sayang dan kepekaan, yang semakin diintensifkan oleh kebutuhan untuk memahami perbedaan budaya dalam menyampaikan dan penerimaan informasi tersebut. Sebagai penutup pemeriksaan kami tentang perawatan kesehatan multikultural, kami mengingatkan Anda lagi bahwa pemahaman tentang beragam perspektif medis, gaya komunikasi, dan keyakinan individu akan membantu penyedia layanan kesehatan jadi lebih peka terhadap ekspektasi kesehatan berbasis budaya yang dipegang oleh orang-orang dari budaya yang berbeda. Contoh, dalam konteks masyarakat Indonesia pedalaman yang memiliki budaya untuk mandi tidak memakai sabun, dalam mengkampanyekan hidup sehat dengan mandi 2 kali sehari dan mencuci tangan dengan sabun akan sangat sulit jika komunikator tidak memperhatikan budaya dan paradigma mereka. Oleh karena itu, agar komunikasi kesehatan efektif dan efisien memerlukan pemahaman mengenai sosial budaya dari target sasaran. Komunikator perlu memahami nilai, norma, kebiasaan yang hidup dalam masyarakat setempat. Contoh dalam konteks Indonesia, pemerintah yang memahami mengenai kebiasaan dan pola hidup masyarakat untuk menegakkan kebiasaan hidup sehat, maka pemerintah melakukannya lewat peraturan yang sedikit dipaksakan. Contoh program KB 2 Anak Cukup dan program imunisasi, peraturannya dibuat digunakan untuk membimbing perilaku dan kebiasaan dari masyarakat. Kesimpulannya, yang pertama, industri keperawatan kesehatan dicirikan oleh variasi budaya antara memberi perawatan dan pasien. Yang kedua, perspektif tentang penyakit, keperawatan kesehatan, dan kematian bervariasi antar budaya. Yang ketiga, setiap budaya memiliki seperangkat keyakinan dasar mengenai penyakit dan kesehatan. Dari tradisi keperawatan kesehatan supranatural, magiko, religius, dianggap dunia dikendalikan oleh kekuatan supranatural. Dan perspektif holistik dianggap individu sebagai keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung, seperti fisik, mental, emosional, spiritual, dan lain-lain. Yang keempat, metode pencegahan penyakit bervariasi antara budaya dan dapat menggabungkan konsep dari sistem kepercayaan yang berbeda. Yang kelima, bahasa adalah penghubung penting di semua tingkat interaksi pasien dan pengasuh. Yang keenam, jika memungkinkan, penyediaan layanan kesehatan harus menggunakan juru bahasa medis bersertifikat. Yang ketujuh, budaya telah mengembangkan prosedur yang berbeda untuk mengenai kematian dan sekarat. Dan yang ke-8, di Amerika Serikat, pasien dianggap sebagai orang terbaik untuk membuat keputusan kesehatan, cerminan dari keyakinan individualistik yang kuat. Yang ke-9, dalam beberapa budaya kolektif, keputusan kesehatan adalah tanggung jawab keluarga. 10. Didefinisikan secara luas, kompetensi antar budaya memiliki pengetahuan, motivasi, dan kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang-orang di budaya lain. 11. Organisasi dan personelnya memikul tanggung jawab untuk memperkerjakan orang yang kompeten praktek antar budaya. Dan yang terakhir, program pelatihan formal dan informal bersama dan belajar mandiri digunakan untuk menanamkan kesadaran antar budaya dan mengembangkan keterampilan.